Apa yang sedang kalian lihat adalah otak bisnis AI yang sedang tumbuh. Dari satu node, lalu node-node lain mulai muncul, terhubung, dan membentuk jaringan pengetahuan yang lebih besar. Ini adalah kumpulan pengetahuan, pengalaman, dan keputusan bisnis yang disusun agar AI bisa menghubungkannya dengan cepat. Masalah dengan manusia itu, kita sering lupa. Kita sering mengkonsumsi banyak informasi di internet, tapi akhirnya tersebar berceceran di bookmark, PDF, aplikasi catatan, dan folder komputer. Kalau besok kita ingin menjalankan satu ide atau strategi bisnis yang pernah dipelajari, berapa banyak hal yang harus dicari atau diingat-ingat? Dan kalau kita sekadar bertanya ke ChatGPT atau cloud di web, AI tersebut nggak akan tahu catatan kita dan isi kepala kita. Otak malah tambah stres dan banyak waktu terbuang tanpa ada aksi yang berarti. Nah, di video ini saya akan tunjukin cara membangun bisnis brand dengan menggunakan agentic tools di komputer atau laptop kalian. Fungsi bisnis brand itu sederhana dan realistis, membantu mengingat, menghubungkan, dan memakai kembali apa yang sudah dipelajari dan dialami. Sehingga setiap pengalaman gak hilang begitu saja. Tentunya kita bisa selalu tanya apa yang harus kita prioritaskan, apa yang harus kita kerjakan, dan juga bisa diskusikan soal pengembangan bisnis kita. Tapi ini yang terpenting, kita bisa kerja lebih cepat tanpa menambah beban di kepala, tanpa membuang banyak waktu. Untuk bikin bisnis brand, kita butuh aplikasi pencatat ringan dan agentic AI tools. Tapi sini saya nggak akan pakai Notion. Yang saya pakai adalah Obsidian. Ini hanya aplikasi catatan biasa di mana file-filenya tersimpan secara privat di komputer kita. Lebih sederhana dan lebih cepat daripada Notion. Kalian download aja sesuai sistem operasi komputer kalian, lalu install. Setelah install, pilih Create New Vault. Saya beri nama vault ini Business Brand dan menyimpannya di folder lokal yang mudah ditemukan. Folder Obsidian sebenarnya cuma folder biasa yang berisi file markdown. Sekarang cuma ada satu file welcome doang di Vault Business Brand. Saya akan buka settingnya dulu. Tampilannya bisa diubah kalau mau ya. Saya akan ganti ke dark. Nah, satu settingan yang penting yang harus nyalain ada di general, lalu scroll ke paling bawah. Nah, settingan CLA ini lebih baik dinyalain supaya si AI agent bisa connect ke Obsidian lewat terminal. Lalu ini klik aja register. Untuk file welcome di sini kita nggak perlu, jadi ini saya hapus aja. Nah, kalau kalian udah punya agentic tool seperti Cloud Code atau Codex, Hermes, ya kalian bisa pakai itu. Kalau misalkan belum punya, teman-teman bisa pakai OpenCode. Nah, masuk aja ke opencode.ai, kalian download yang versi desktop. Setelah itu kita tinggal buka folder vault tadi di OpenCode atau di agentic tool apapun yang kalian gunakan. Saya akan klik New Session. Kalau kalian nggak punya akses ke model AI berbayar, kalian pilih aja model gratis yang diberikan oleh OpenCode Zen. Nah, sekarang kita harus install dulu Obsidian Skill ini supaya si AI ngerti cara pakai Obsidian. Ini kita cukup copy aja URL GitHub repo-nya, terus balik ke OpenCode. Kita minta aja si AI untuk install skill Obsidian ini, kita tinggal tunggu beres aja ya. Nah, kalau dia minta izin seperti ini, kita tinggal klik allow. Oke, udah beres dan si AI bilang kalau OpenCode-nya harus di-restart dulu. Untuk bikin bisnis brand ini, kita akan mengikuti konsep LLM Mickey yang dibuat oleh Andrej Karpathy. Ini sempat viral di X dan Karpathy ini memang jagonya AI ya, yang dulu pernah kerja di OpenAI dan Tesla. URL JIS ini kita copy aja, terus di OpenCode bikin aja sesi baru dan minta si AI untuk setup LLM Mickey bisnis brand kalian. Ya, ini biasanya makan waktu 5 menitan ya, kita tunggu aja. Oke, sekarang struktur LLM Mickey untuk bisnis brandnya udah jadi. Di sini dikasih tahu juga cara pakainya. Kalau kita balik ke Obsidian, kita bisa lihat struktur foldernya sudah terupdate. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang cukup masukin dokumen-dokumen ke folder raw ini. Ini beberapa jenis file yang bisa kita masukin ke folder raw. Intinya bisa catatan apa aja atau sumber apa aja ya, nggak perlu kita rapihin dulu, langsung masukin aja. Sama AI agent, data-datanya akan dirapikan dan saling dihubungkan. Kalau kita lupa sesuatu yang pernah dipelajari, tinggal tanya AI. Kalau butuh panduan, diagnosis, atau hipotesis, tinggal tanya aja ke AI-nya. Jadi jawabannya itu udah sesuai dengan apa yang kita pelajari atau kita alami di masa lalu. Nah, dan saat tanya, kita juga nggak perlu pakai prompt yang panjang. Satu file yang penting di sini adalah agents.md. Kalau kalian pakai Cloud Code, namanya adalah cloud.md. Ini isinya aturan utama yang harus diikuti si AI agent dalam mengelola wiki dan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan ini juga udah dibuatin otomatis saat setup wiki tadi. Kalian tentunya bisa update aturan dan instruksi di sini sendiri agar menjadi lebih baik. Nah, di Obsidian saya akan bikin folder archive. Jadi dokumen yang sudah diingest atau diproses harus dipindahkan ke folder archive agar tidak diproses secara berulang-ulang. Dan di instruksi ingest ini perlu sedikit diupdate supaya si AI ngerti.
Jadi dokumen yang udah diproses nantinya dia pindahin ke archive. Setiap kalian mempelajari hal baru atau dapat sumber yang bagus, atau mungkin ada catatan pengalaman kalian, termasuk juga data analitik atau insights, itu langsung aja masukin ke folder raw di Obsidian kalian. Nah, untuk nge-save halaman web atau mungkin video YouTube, itu biar gampang kita bisa pakai Obsidian Web Clipping. Di website Obsidian, kita scroll ke paling bawah. Di sini ada link untuk download Web Clipper. Kita klik aja, dan Web Clipper ini adalah extension untuk Google Chrome atau browser lain. Ini tinggal diayak aja ke Chrome ya, prosesnya cuma sebentar. Kalau udah terpasang, kita harus setup dulu. Ini klik aja ikonnya di browser, terus pilih settings. Yang pertama, masukin nama vaultnya di sini. Saya akan ketik Business Brain, lalu tekan Enter. Terus kita klik tombol default template di sini. Nah, di bagian settingan location, kita pilih Vault Business Brain. Dan di settingan location ini, kita ganti jadi raw. Ini artinya folder raw ya. Sekarang kalau kita klik web clipper-nya untuk save halaman ini misalnya, kita tinggal klik aja Add to Obsidian. Ini untuk pertama kalinya kita harus dulu cek allow, lalu klik Open Obsidian. Nah, di Obsidian tinggal klik Continue dan artikelnya langsung disimpan ke folder raw. Ini udah langsung dengan image-nya, jadi udah cepat, kita nggak perlu rapiin lagi karena nanti si AI yang rapihin. Kalian bisa banyak save artikel dengan cepat, tapi jangan masukin yang random ya. Masukin yang memang penting aja buat kalian. Nah, ini biar nanti nggak tanya lagi, kita cek aja opsi ini, dan nanti udah nggak perlu lagi klik tombol continue. Terus untuk save video YouTube caranya juga sama aja. Kalau kita klik tombol Web Clipper Obsidian, transkrip videonya ikut diambil. Jadi udah nggak harus repot kopas-kopas lagi. Ini transkrip videonya udah langsung di-save ke Obsidian. Nah, setelah ada beberapa dokumen, kita bisa ingest dokumen-dokumen tersebut agar diekstrak oleh AI Agent dan dimasukin ke Business Brain. Di OpenCode kita tinggal minta aja seperti ini, nggak perlu prompt panjang. Lama prosesnya akan bergantung pada ukuran dokumen yang harus diingest. Kalau kalian minta ingest banyak transkrip podcast atau video-video YouTube yang durasinya panjang, itu bisa lumayan lama ya, mungkin 10-15 menit. Nah, terus kalau kalian mau ingest file PDF, kita tinggal drag aja ke folder raw di Obsidian. Tapi kalau file PDF-nya itu besar, jangan langsung ingest banyak file sekaligus. Satu hal yang penting, CI itu harus punya informasi tentang diri kita, termasuk bisnis yang kita geluti. Jadi kita bisa minta CI mewawancarai kita, ini ketik aja seperti ini. Ya, kalian bisa sesuaikan juga ya dengan situasi kalian saat ini. Dan pertanyaan yang diajukan tinggal dijawab aja satu persatu. Kalau misalkan kalian malas ngetik, kalian bisa install tool Super Whisper supaya nggak perlu ngetik, jadi tinggal ngomong aja lewat mikrofon. Kalau udah semuanya dijawab, CI akan save hasil interview itu ke folder raw. Kalian bisa review dulu, dan kalau memang udah oke, tinggal minta CI untuk ingest aja. Di Agent CMD, kita juga bisa tambahin kayak gini, supaya si agent tahu nama kita itu siapa. Jadi saat dia baca wiki, dia bisa tahu data-data mana saja yang berhubungan dengan diri kita, dan mana yang sumbernya berasal dari orang lain. Sekarang saya coba tanya, ini nggak perlu prompt panjang, karena yang diingest ke wiki itu udah jadi konteks atau knowledge base, jadi CI akan selalu membaca dari wiki untuk cari jawaban. Dan dari jawaban yang diberikan, dia udah tahu konteks tentang channel YouTube saya, baik apa yang sudah bagus maupun yang masih harus diperbaiki. Memori dari Business Brain itu juga bisa terus berkembang ya, kalau misalkan saya nggak ingest dokumen baru. Jadi sebelumnya saya udah ingest beberapa panduan soal branding dan positioning, terus saya bertanya seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, saya diberikan jawaban yang konstekstual oleh AI berdasarkan situasi dan kondisi LMC saat ini. Dan saya diberikan saran strateginya juga, walaupun ini tetap perlu kita review dan pertimbangkan. Nah, di bagian akhir, saya ditanya apakah jawaban ini ingin disimpan sebagai output. Kalau saya mengiyakan dan menyimpan jawaban tersebut sebagai output, maka saya akan ingest lagi ke wiki sehingga dia punya memori baru tentang percakapan barusan. Jadi nanti kalau besok-besok kita tanya, ya dia juga udah ingat. Seiring dengan waktu, pengetahuan bisnis brand kita akan terus berkembang. Ya, kalian bangun kebiasaan aja, ini nggak harus dipaksa-paksa juga ya. Kalau memang lagi dapat sumber yang bagus atau catatan yang bagus, tinggal dimasukin aja ke folder raw. Nah, tapi si LLM Wiki ini hanya berfungsi sebagai perpustakaan, di mana si AI Agent itu menjadi pustakawannya. Nah, supaya kita bisa lebih produktif, kita harus setup LLM Wiki ini untuk beneran jadi second brain. Saya akan switch dulu ke mode plan dan meminta AI Agent untuk melakukan analisis dulu. Kalau memang mungkin, baru lanjutkan ke perencanaan. Nah, ini analisis AI soal wiki yang sejauh ini saya bangun. Menurutnya memungkinkan, lalu ini rencana yang diusulkan. AI Agent saya kebetulan memberikan saya beberapa pertanyaan, tapi kalau agent kalian nggak bertanya, kalian kasih tahu aja lebih detail ke si AI Agent.
Ini karena karakter model LLM yang kalian pakai itu mungkin nggak sama dengan saya ya. Nah, kalau second brain ini mau jalan lebih otomatis, dan kita juga diingetin, kita bisa jadikan sebagai coach aktif. Tapi saya akan pilih ini dulu ya, nanti kalau udah benar-benar oke, baru akan saya pertimbangkan untuk diotomatiskan. Dan ini perencanaan final yang diberikan oleh AI, tapi tentunya kita juga bisa diskusikan lagi kalau dirasa belum sesuai. Nah, kalau udah sesuai, switch dulu modelnya ke build, lalu bilang aja untuk eksekusi. Dan sekarang si AI agent ini lagi mengembangkan LLM Mickey menjadi second brain yang disesuaikan dengan diri kita. Oke, sekarang LLM Mickey udah benar-benar berubah jadi otak mesin bisnis, dan instruksi utama di agent.md saya ini sudah terupdate juga. Jadi kita nggak perlu ngetik semua sendiri, tapi kalau mau edit manual ya silahkan ya. Dan kalau perlu langkah-langkah jelas cara menggunakannya, tinggal tanya lagi aja sama si AI. Jadi kalau di otak kita nanti kepikiran ide baru, atau ada tes yang harus diberesin, kita bisa bikin catatan di dalam folder inbox. Kalian bisa ketik di Obsidian, bisa ketik manual silahkan, atau mendingan bikin sesi baru aja di OpenCode atau di agentic tool kalian, terus kasih tahu aja ke si AI untuk nyatet. Dan kalau malas ngetik, tinggal install aja Super Whisper yang tadi saya kasih tahu ya. Dan ini juga ada contoh-contoh prompt pendek, ini bisa kita gunakan dalam menjalankan bisnis brand ini sehari-hari. Nah, sekarang dengan jadi second brain, perintahnya itu bertambah, nggak cuma ingest, tapi juga ada triage, terus juga ada weekly review, dan lain-lain. Nah, supaya masing-masing perintah tersebut bisa dijalankan dengan baik oleh si AI agent, saya sarankan untuk membuat agent skills. Saya akan tanya dulu ke si AI pakai mode plan, karena di fase awal ini kita perlu beberapa agent skill aja ya, nggak perlu banyak. Nah, ini saran dari si AI, kita bisa bikin agent skill, tapi selektif aja, nggak usah banyak-banyak dulu, karena bisnis brand ini juga baru aja dibangun. Saya akan pilih yang inti saja, ini ada 4. Terus di sini kita tentukan mau install secara global atau cukup di project folder di bisnis brand ini aja. Saya pilih project level, tapi saya ingin skillnya itu diinstal di dalam folder agents agar lebih universal. Ya kalian nggak harus lakukan seperti saya ya. Ini tuh kalau diinstal di dalam folder agents, artinya kalau suatu saat saya ingin pindah dari OpenCode ke tool agentic lain, misalnya ke Codex, itu udah nggak susah. Nah, supaya hasil agent skillnya bagus, saya akan cari dulu creator skill di skills.sh. Oh, ternyata namanya skill creator ya. Jadi ini agent skill dari Anthropic untuk bikin agent skill. Nah, saya akan copy komen ini. Terus saya minta si AI untuk install dulu skill creatornya. Lalu gunakan skill creator tersebut untuk membuat keempat agent skills yang mau dibuat. Nah, kalau teman-teman perlu penjelasan lebih detail soal agent skill itu apa, teman-teman bisa nonton video saya yang tentang OpenCode yang saya upload sebelumnya. Nanti linknya saya akan pasang juga di deskripsi dan juga di akhir video ini. Nah, sekarang keempat skill tersebut udah dibuatkan oleh AI, plus skill creator tadi juga udah diinstal. Barusan saya coba menuangkan isi di otak saya ke inbox, terus sehari sekali kita bisa minta AI untuk triage inbox. Jadi catatan kita dirapikan dan juga dikategorikan dengan lebih baik. Setelah prosesnya beres, salah satu catatan saya ada yang dijadikan project, dan ini dokumentasinya udah lebih jelas dan juga lebih rapi. Terus jangan lupa lakukan juga pengecekan tiap bulan. Tinggal minta gini aja. Ini tuh untuk memastikan kesehatan dari bisnis brand. Jadi kalau ada yang sakit, nanti diperbaiki sama AI agent. Dan kalau aktivitas kalian udah cukup banyak, sering melakukan triage, jalankan juga weekly review setiap akhir minggu. Dengan membangun bisnis brand, kita bukan hanya sekadar bisa belajar ilmu baru, tapi juga belajar dari kesalahan, melakukan analisis, memecahkan masalah, dan menjadi lebih produktif dalam membangun bisnis digital. Tapi gimana pun juga, bisnis brand itu hanya otak kedua. Otak yang inti adalah otak kita sebagai manusia. Dan agar otak mesin bisnis ini bisa benar-benar bermanfaat, ya otak kita sendiri juga harus sudah punya fondasi bisnisnya dulu. Kalau fondasi belum kuat, nanti yang kita ingest itu adalah sumber-sumber yang malah menyesatkan. Misalnya tentang cara cari uang instan kayak gitu, atau hal-hal yang nggak masuk akal ya. Nah, kalau kita masukin hal kayak gitu dan kitanya juga nggak ngerti, bisnis brandnya malah jadi tambah menyesatkan. Nah, supaya kalian sendiri juga punya fondasi, itu ada 3 cara. Pertama, kalian bisa join newsletter mingguan Last Minute Creator secara gratis. Ini materinya saya kirim tiap 1 pagi. Atau dapetin akses ke sistem 1 orang. Ini terdiri dari blueprint bisnis digital sepanjang 200 halaman lebih yang nantinya bisa kalian masukkan ke bisnis brand. Terus juga di sini ada akses ke Chromebook AI dan SSO Workspace, yaitu konten kalender dan pipeline produksi konten berbasis Notion. Linknya ada di deskripsi atau langsung aja scan QR Code ini. Nah, ada cara yang ketiga, lanjutin nonton video-video lain yang ada di channel ini.